Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan masuk ke bab kedua, yaitu tentang lambang unsur dan rumus kimia. Standar kompetensi yang diharapkan pada materi ini adalah kalian memahami konsep penulisan lambang unsur dan rumus kimia. Jadi ada dua kompetensi dasar yang harus dipahami oleh kalian, yaitu pertama adalah memahami penulisan lambang unsur dan kedua memahami rumus kimia. Akan kita masuk ke lambang unsur. Anak sekalian, tiap unsur diberi nama dan lambang. Tiap unsur diberi nama dan lambang. Nama dan lambang unsur yang digunakan saat ini merupakan kesepakatan Organisasi Kimia Internasional atau disingkat dengan IUPAC, International Union of Pure Applied Chemistry. Penggagasnya yaitu John Jacob Berzelius. Cara penulisannya merupakan singkatan dari nama Latin unsur itu dengan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian jika dua huruf, maka huruf pertamanya besar dan huruf keduanya kecil. Itulah cara penulisannya. Kemudian beberapa nama dan lambang unsur yang penting, seperti belerang, lambangnya S. Kenapa lambangnya S? Karena dari nama Latin dari belerang adalah sulfur. Kemudian boron, kemudian fluor, fosfor. Fosfor itu nama latinnya phosphorus, jadi diambilnya dari nama Latin. Hidrogen, kalium, nitrogen, karbon. Karbon itu kenapa C? Karena nama latinnya charbon. Jadi ada berapa nama Latin yang sama dengan nama Indonesia, itu tidak bermasalah. Tapi kalau yang berbeda, itu yang harus kalian ingat. Seperti phosphorus, nama Indonesianya fosfor. Kemudian karbon, nama Indonesianya pakai K, tapi nama Latinnya charbon. Jadi kita gunakan nama Latin untuk lambang unsur. Ini adalah lambang unsur yang satu huruf. Nah, bagaimana dengan dua huruf? Yang dua huruf seperti ini. Jadi kalau huruf pertamanya kapital, huruf keduanya huruf kecil. Aluminium, A besar, L kecil. Antimon, S besar, B kecil. Barium, ya, B besar, A kecil. Besi, nama Indonesianya, nama Latinnya ferrum, jadi F besar, E kecil. Magnesium, tembaga, ya, tembaga Cu diambil dari nama Latin cuprum. Seng, Zn dari zinkum, dan timbal, Pb atau plumbum, P besar, B kecil. Ini kalau kapitalnya satu, ini yang kalau hurufnya dua, jadi huruf pertama besar dan huruf kedua kecil. Lanjut, nah ini adalah beberapa sistem periode unsur yang harus kalian ketahui. Nah ini di SMP kelas 8 atau kelas 9, kalau kalian belajar IPA di SMP sudah mengenal tentunya ini. Ini adalah lambang-lambang unsur yang ada di alam semesta yang sudah diakui oleh dunia, ya, seperti H besar hidrogen, ini Li, L besar I kecil lithium, beryllium. Dari lambang-lambang ini ada beberapa yang cocok dengan nama Indonesia, ada yang tidak sama dengan nama Indonesia. Jadi kalian harus mengetahui juga nama Latinnya. Kenapa? Karena lambang unsur diambil dari nama Latin. Rumus kimia. Rumus kimia itu adalah rumus yang menyatakan jenis, jumlah relatif atom-atom yang terdapat dalam zat tersebut. Secara garis besar terbagi atas rumus empiris dan rumus molekul. Rumus empiris apa? Rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan perbandingan sederhana dari atom-atom penyusunnya. Kalau rumus molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jenis dan jumlah yang sebenarnya dari atom-atom penyusunnya. Contoh. Nah, ini beberapa contoh
rumus molekul dan rumus empiris. Perhatikan air, rumus molekulnya H2O. Rumus empirisnya tetap H2O. Kenapa? Karena perbandingannya tetap 2:1. Sudah paling sederhana. Kemudian CH4 atau metana. Molekulnya rumus sebenarnya CH4, tapi rumus empirisnya tetap CH4. Karena sudah paling sederhana, perbandingannya 1:4. Nah, kamu bisa lihat di sini glukosa. Glukosa rumus molekulnya C6H12O6. Tapi rumus empirisnya disederhanakan jadi C2H2O. Mengapa? Karena perbandingannya bisa disederhanakan jadi C1H2 dan O1. 1:2:1. Jadi empiris adalah rumus paling sederhana dari rumus molekulnya. Ya, rumus molekulnya adalah rumus sebenarnya, tapi empiris adalah rumus yang paling sederhana. Sama dengan butana. Perhatikan ini butana ya, C4H10 rumus molekulnya. Rumus empirisnya C2H10. Kemudian benzena C6H6, rumus empirisnya CH saja. Berbagai bentuk rumus kimia sebagai berikut. Nah, ini bentuk-bentuknya kalian juga perlu ketahui. Pertama adalah ada rumus kimia unsur monoatomik, kemudian molekul dari diatomik, kemudian molekul dari unsur poliatomik. Kalau monoatomik, ya mono itu satu, berarti atom itu atom, jadi dari satu atom. Rumus kimia yang merupakan lambang unsur itu sendiri, seperti besi, ya, cuprum atau tembaga, helium, neon, dan hidrogenium, ya, air raksa. Jadi ini monoatomik. Kau juga bisa perhatikan diatomik. Diatomik itu di itu dua atom, sejenis yang saling berikatan. Jadi H2, H dengan H jadi H2, O dengan O jadi O2, N dengan N jadi N2, Cl dengan Cl, Cl2, Br2, dan I dengan I2. Ini diatomik. Jadi dua atom sejenis. Ada lagi poliatomik. Jadi lebih dari dua. Unsur yang sejenis namun lebih dari dua, seperti O2, O3, S8, dan P4. Nah, ada lagi yang keempat adalah rumus molekul senyawa yang tersusun atas atom-atom yang tidak sejenis. Nah, ini yang banyak kalian ketahui nanti. Itu H2O, kan, tidak sejenis, NaCl, CO2, CH3COH, H2SO4, dan lain-lain sebagainya. Baik, itu dulu materi dari yang pertama ini. Nanti kita akan lanjut di materi yang kedua.